Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Kali ini di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang peralatan bioproses ya, alat-alat atau instrumentasi yang digunakan untuk riset yang berkaitan dengan bioproses. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di instrumentasi bioteknologi. Saya harap Anda dapat memahaminya ya, materi dari pertemuan 1 sampai yang terakhir gitu. Oke, baik. Capaian pembelajaran untuk materi kali ini tentu Anda dapat melakukan identifikasi dan mengetahui prinsip jenis alat ya dan serta prinsip dari peralatan yang digunakan untuk bioproses, terutama bioreaktor atau fermentor, kemudian memahami tipe-tipe dari bioreaktor, memahami fungsi komponen pada bioreaktor ya, sehingga ketika Anda nanti melakukan penelitian atau praktikum di laboratorium, sudah setidaknya ya familiar dengan alat-alat ini atau paham dari prinsip kerjanya. Oke. Berbicara tentang bioreaktor tentu kita sesuatu hal yang berkaitan dengan suatu kontainer atau tabung ya, bioreaktor atau reaktor, suatu wadah ya, yang dimana terjadi suatu reaksi atau proses biologis yang dikemas ya, yang dikemas dalam sebuah kondisi yang terkontrol. Nah, di sini tentu melibatkan agen biologi ya, agen biologi yang diharapkan dapat menghasilkan suatu produk tentunya dari hasil metabolisme agen biologi tersebut. Oke. Nah, umumnya secara bentuk ya berbentuk silinder ukuran seperti tabung ya, dengan ukuran beberapa liter sampai beberapa meter kubik malah gitu. Dan terbuat dari stainless steel atau yang dari juga terbuat dari kaca boros silikat ya, macam-macam ya. Kemudian beberapa diantaranya untuk menumbuhkan sel atau jaringan dalam riset penelitian tisu engineering, biochemical engineering, kemudian bioproses, terutama untuk bioproses ya. Oke, kalau seandainya kita lihat ya berdasarkan tipe bioreaktor dari berdasarkan agen biologi yang digunakan, ada bioreaktor mikrobial ya, ini khusus digunakan untuk bakteri. Kemudian ada bioreaktor enzim, nah ini juga untuk membuat sebuah produk-produk yang melibatkan enzim di sini ya, enzim yang digunakan sebagai apakah itu imobilisasi enzim atau enzim yang tersuspensi. Kemudian berdasarkan kebutuhan proses itu ada aerobik, ada permukaan dan anaerobik ya. Dan berdasarkan metode aerasi, nah ini kita akan lebih banyak membahas tentang jenis-jenis bioreaktor dari metode aerasi ini. Ada metode bioreaktor dalam bentuk kultur diam, ada dalam bentuk labu kocok, bioreaktor berpengaduk atau ya stir tank bioreaktor, kemudian ada bioreaktor kolom gelembung ya, bubble column, kemudian airlift bioreaktor, fluidized bed bioreaktor ya, macam-macam. Oke. Kita masuk ke dalam bentuk bioreaktor ya, berdasarkan dari desainnya ini ada yang disebut dengan bioreaktor sederhana. Sebenarnya sederhana ini kita dapat mendesain bioreaktor ini tanpa embel-embel instrumen yang teknologi yang canggih gitu. Nah, di sini ada reaktor kultur diam ya. Nah, di sini berarti kalau kultur diam tidak ada aerasi ya, tidak ada pemasukan udara untuk reaktor ini ya. Biasanya aerasi tergantung pada transfer oksigen melalui permukaan kultur. Nah, dibentuk dari kultur diam ini dalam volumenya ya, dalam skala kecil, sehingga pasokan oksigen itu tidak terlalu penting gitu. Jenis-jenis reaktor yang digunakan di sini ada T-flask, ya ada Vandenberg flask ya, kemudian ada kultur permukaan. Nah, ini
kita lihat secara satu-satu T-flash ya, di mana ini biasanya digunakan untuk fotosel mamalia ya. Nah, kalau Anda melihat riset-riset tentang stem cell, nah ini biasanya menggunakan cell culture ya, menggunakan cell culture, menggunakan T-flash ini. Kemudian inkubasi dilakukan secara horizontal untuk memperluas permukaan transfer oksigennya. Jadi dia lebih semakin lebar permukaannya itu tentu untuk transfer oksigen itu lebih merata gitu. Kemudian ada Fernberg Class ya, ini adalah salah satu contoh reaktor ya dalam bentuk tabung kaca atau Erlenmeyer ya, yang hanya diisi dengan media dan mikroorganisme yang digunakan ya. Di sini juga ada semacam substratnya. Di sini ada gula ya. Ini ada contohnya adalah pembuatan teh kombucha ya dengan menggunakan kamir dan bakteri asam laktat. Kemudian ada kultur permukaan. Nah ini biasanya untuk mendapatkan biomasa sel yang cukup banyak ya. Salah satu contohnya adalah sehingga kita dapat mengekstrak asam sitrat dari biomasa tersebut. Nah, ini adalah dia dikemas dalam bentuk baki ya. Di situ ada media yang ditumbuhkan. Ini biasanya medianya ada yang media cair, ada yang media padat ya. Salah satu contohnya pembuatan asam sitrat dari Aspergillus niger. Kemudian labu kocok. Nah, ini yang umum kita gunakan ya untuk riset skala laboratorium ya, untuk mahasiswa-mahasiswa biasanya menggunakan labu kocok ini pada dasarnya terutama untuk screening ya. Untuk apakah screening mencari bakteri yang potensial menghasilkan enzim, apakah mencari bakteri yang potensial menghasilkan antibiotik dan lain sebagainya. Nah, dia butuh shaking ya atau shaker, mesin pengocok, shaker inkubator ya, sehingga selama proses oksigen transfer rate-nya itu lebih dominan ya, lebih merata di setiap bagian dalam media. Ini yang menjadi hal terpenting ya kalau seandainya kita menggunakan Erlenmeyer sebagai reaktor untuk menumbuhkan sel atau men-screening sel dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, ini keterbatasan transfer oksigen ini masih tidak dapat dihindari apabila densitas selnya terlalu tinggi. Artinya di sini kita dapat melihat mengkaji ya proses pertumbuhan dari sel tersebut. Misalkan kurva pertumbuhan dari sel, kapan sel itu memiliki densitas yang banyak ya, artinya pembelahannya yang cukup signifikan sehingga tidak kerapatan ini ya, tidak terjadi persaingan oksigen di dalam media gitu. Nah, disarankan untuk model shaking inkubator itu dalam bentuk orbital ya. Jadi pengocokannya itu lebih merata gitu. Nah, ini beberapa tipe dari bioreaktor berdasarkan aerasi yang katakanlah tadi yang metode bioreaktor sederhana, yang ini lebih ada sentuhan teknologi di sini gitu, ada desain yang rumit gitu untuk reaktor-reaktor ini. Salah satu contohnya adalah stir tank bioreaktor, airlift bioreaktor, package bacteria bioreaktor, ada full design bed bioreaktor, foto bioreaktor, membran bioreaktor, rotary drum bioreaktor, mist bioreaktor ya. Jadi kita tidak bahas semuanya, yang beberapa saja. Kita lihat yang pertama stir tank bioreaktor. Nah, ini adalah yang dikenal bioreaktor tangki berpengaduk. Nah, ini yang umum ya, yang banyak digunakan untuk kultur sel ya dalam kapasitas yang lebih up lagi, di atas 5 liter ya, minimal 5 liter kalau untuk stir tank bioreaktor ini, 10 liter ya, bahkan ada yang kapasitas besarnya itu 50 liter ya. Nah, ini percampurannya cukup efisien ya dalam perpindahan massa karena ada beberapa komponen yang terlibat dalam
yang terdapat pada bioreaktor ini seperti agitasi, ada impeller ya, ada komponen lainnya seperti probe ya, ada sensor, ada thermal jacket ya, kemudian tank reaktornya, ada bagian untuk mengeluarkan sampel dan lain sebagainya gitu. Nah, kelemahannya ini adalah ketika terjadi ya perputaran dari impeller atau turbin ya, atau baling-baling yang terdapat dalam alat ya, terjadi gaya geser yang dapat menimbulkan kerusakan kandungan partikel pada media, terutama yang berbasis gel ya, yang berbasis gel itu. Tapi kalau seandainya media seperti apa namanya, media yang viskositasnya lebih tinggi gitu. Kemudian ada air lift bioreaktor. Nah, untuk stirring bioreaktor ini banyak digunakan untuk enzim, banyak digunakan untuk asam organik ya, etanol, kemudian protein rekombinan dan lain sebagainya. Kemudian ada air lift bioreaktor, ini bioreaktor tanpa pengaduk yang memiliki sirkulasi fluida ya, yaitu pola aliran yang berupa siklus melalui saluran tertentu. Jadi dia pengaduknya itu bukan pengaduk dalam bentuk impeller ya, tapi dalam bentuk sirkulasi fluida yang terarah ya, yang punya pola aliran yang sudah didesain dalam bioreaktor. Nah, keunggulan di sini kontaminasinya rendah ya, dan likuiditasnya seragam karena tadi pola aliran tadi ya. Kemudian aplikasinya banyak digunakan untuk pengolahan limbah cair, penumbuhan sel yang sensitif terhadap tegangan seperti itu. Biasanya digunakan lebih banyak untuk jaringan sel hewan dan tumbuhan ya. Kemudian produksi vaksin, produksi single cell protein, nah, menggunakan air lift bioreaktor ini. Kemudian bioreaktor ini adalah bioreaktor yang digunakan untuk sel yang periode kulturnya yang sangat lama gitu, yang sangat lama. Jadi komponen reaktor ini seperti tabung atau saluran yang berisi partikel atau pelet katalis ya, serta ada cairan gitu. Anda bisa melihat pelet katalisnya itu dalam bentuk yang bulat-bulat di tengah ini ya. Ini adalah pelet katalisnya. Kemudian aplikasinya biasanya digunakan untuk proses kimia seperti absorpsi, destilasi, pengupasan atau proses pemisahan, reaksi katalitik. Nah, ini biasanya untuk purifikasi ya, karena di sini bersifat pelet katalisnya ini juga sebagai filter, biasanya semacam ligan yang bisa memblok atau yang mengikat ya, sehingga dapat memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan mungkin. Nah, kemudian ada fluidized bed bioreaktor nih, ini merupakan bioreaktor yang menggunakan fluida atau cairan atau gas yang dialiri melalui katalisis padatan ya. Nih Anda bisa lihat bentuk desain bioreaktornya seperti ini. Dia dapat memelihara konsentrasi sel yang tinggi dan laju transfer massa yang lebih baik, biasanya untuk sel immobile dan enzim immobile ya, immobile. Kemudian percampuran dibantu adanya pompa di bagian dasar tangki. Ini Anda bisa lihat ada, nah sehingga katalisis yang telah diimobilisasi itu bergerak bersama cairan. Biasanya digunakan untuk pengolahan limbah ya. Oke, itu adalah beberapa contoh dari reaktor ya yang digunakan dengan berdasarkan aerasinya. Kemudian bioreaktor berdasarkan kebutuhan oksigen, ada anaerobik dan anaerobik ya. Kita dapat melihat organisme yang bertahan hidup dan tumbuh dalam kondisi lingkungan yang mengandung oksigen, sedangkan yang anaerobik itu tidak ada oksigen. Kemudian sedikit kita bahas tentang komponen bioreaktor ya, terutama untuk stirring bioreaktor ya atau STR. Di sini kita tahu ada komponen yang pertama itu adalah sistem agitasinya, pencampuran media ya yang merata ya, baik nutrisi, baik oksigen dan lain sebagainya. Di sini fungsinya agar percampuran itu homogen
sehingga meningkatkan laju perpindahan massa yang menembus pembatas cairan dan gelembung udara. Kemudian memberikan kondisi gaya geser yang dibutuhkan untuk memperkecil gelembung udara sehingga akan memperluas ya perpindahan massa lebih besar. Nah, sistem agitasi ini ada yang dikontrol oleh alat komponen yang pertama agitator dan baffle. Oke, kita lihat ya, agitator itu dia memiliki, ini adalah contoh agitator ya, memiliki impeller ya, jumlah impeller yang tergantung dari tinggi cairan dan dalam bioreaktor. Ini bisa lihat impellernya ya, semacam baling-baling. Nah, impellernya ini dilengkapi dengan blade ya, ada pedang atau bilah ya, bisa 2 sampai 6, ada 4, 6, ini tergantung dari model bioreaktornya ya, desain dari bioreaktor itu sendiri. Kemudian ada baffle, ya, ini digunakan untuk memecah aliran cairan sehingga terjadi turbulensi dan efisiensi percampuran dalam media itu meningkat. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari agitator tadi ya. Nah, ini adalah impellernya dan ini adalah blade impeller ya. Kemudian ini baffle-nya ini yang Anda bisa lihat ini adalah menghindari gaya gesekan ketika terjadi turbulensi ya. Perputaran arah aliran pada ketika impellernya itu dinyalakan. Oke, ini kemudian ada sistem pemasok oksigen, aerasi ya. Contohnya ada kompresor yang menekan udara masuk ke dalam bioreaktor. Kemudian ada sistem sterilisasi, ini menggunakan membran filter ya. Kemudian ada spargel udara, kemudian sistem sterilisasi membran udara yang keluar. Ini udara yang masuk, ini adalah udara yang keluar. Anda bisa lihat, contohnya di sini ada spargel inlet air filter, ini yang exit air filternya gitu. Nah ini spargelnya ini di sini semacam gelembung udara ya yang nanti akan dipecah oleh impeller ya ketika dinyalakan sehingga ini biasanya sih apa namanya, kondisi ini kelemahannya akan terjadi bentuknya busa ya, busa dalam media karena kan kita tahu bahwasanya media yang kita gunakan itu banyak mengandung karbohidrat ya, ketika terjadi percampuran akan mengalami pembusaan ya. Kemudian ini sterilisasi udara masuk untuk mencegah kontaminasi mikroba dari udara yang masuk ke dalam bioreaktor, sedangkan untuk sterilisasi udara kedua itu mencegah kontaminasi udara sekitar atau terhadap mikroba dari dalam bioreaktor. Nah, untuk filter membrannya sendiri bisa menggunakan, untuk bioreaktor kecil itu umumnya menggunakan membran teflon yang berbentuk cakram disk ya. Kemudian untuk bioreaktor yang skala 1000 liter itu menggunakan plate membran filter ya. Yang dilengkapi dengan polypropylen cartridge-nya. Nah, di mana luas permukaan untuk filter udara lebih besar ya, sehingga menurunkan tekanan yang dibutuhkan untuk melewatkan udara melalui filter. Nah, ini adalah bentuk contoh filter yang digunakan. Ini adalah membran teflonnya terbuat dari polypropylen. Kemudian ini adalah yang untuk kapasitas bioreaktor yang lebih besar ya, bioreaktor filternya. Ini biasanya sih Anda bisa lihat ini bagian ke ujung dari filter ini ada masing-masing dihubungin dengan selang ya, selang. Kemudian kondensornya, ini kondensor ini merupakan alat pertukaran panas sederhana yang dilalui oleh air dingin. Jadi ini fungsinya agar kita, karena kan bioreaktor ini nyala selama kita proses inkubasi ya, bisa 2 hari, 3 hari. Nah, itu kan akan panas gitu. Nah, fungsi kondensor ini kita dapat membuat sebuah kondisi suhu ya yang membuat apa namanya lingkungan ya alat itu tetap dingin gitu. Nah, ini juga akan mencegah terjadinya evaporasi ya pada media ya. Kalau seandainya dia panas tentu akan terjadi evaporasi. Kemudian ada spargel, ini berfungsi untuk memecah udara
yang masuk melalui gelembung-gelembung kecil. Nah, ini Anda bisa lihat nih spargol tadi ya. Ini adalah impellernya, ini adalah spargol. Nah, ini kayak macam lubang gitu ya. Lubang kalau seandainya ditiup akan mengeluarkan gelembung, ya kan? Anda bisa praktekkan di rumah kalau ini ya. Nah, tipe apa namanya yang biasa digunakan untuk bioreaktor ini semacam berbentuk ring ya, atau berbentuk cincin seperti ini. Ini adalah lubang-lubangnya, ya. Nah, ini biasanya lebih mudah untuk dibersihkan ya. Kemudian sistem pengendali busa. Nah, tadi ketika terjadi gelembung tentu ini kan terbentuknya busa ya. Nah, kita perlu karena busa ini juga rawan kontaminan ya terhadap media dalam bioreaktor, sehingga perlu ada treatment yang membuat busa ini lebih mudah dihilangkan ya, walaupun atau lebih diminimalkan lah gitu. Nah, di mana pengendali busa yang berlebih akan menyebabkan penyumbatan pada filter udara, kemudian terbentuknya tekanan dalam bioreaktor sehingga menyebabkan kehilangan media dan kerusakan bioreaktor. Nah, perlu pengendaliannya atau menghancurkan busa ini dengan secara mekanik dengan menambahkan senyawa anti busa dalam bentuk bisa silikon, bisa minyak nabati atau hewan ya, atau kita menambahkan senyawa anti busa yang berlebih apa namanya? Atau dengan cara apa ya? Menambah nutrisi ya. Nah, penambahan senyawa anti busa ini ketika berlebih ya dapat memperkecil laju perpindahan oksigen. Artinya kebanyakan juga tidak bagus ya. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan pembentukannya busa tadi yang saya bilang, media itu kayak kan protein ya, karbohidrat juga gitu, sehingga berpotensi untuk mengeluarkan busa ya ketika diaduk. Kemudian produk yang dihasilkan selama fermentasi ya, mirip deterjen, protein dan lemak, kemudian laju aliran udara dan kecepatan agitasi ya. Semakin besar kecepatan agitasi dan laju aerasinya itu semakin banyak busa yang terbentuk. Oke, kemudian sistem pengendali suhu. Ini ada elektroda atau probe yang bisa dipantau ya. Ketika kita probe ini terhubung dengan media yang bisa diamati melalui ini ya alat digitalnya gitu loh, atau monitor, sehingga kita dapat memantau kondisi suhu yang ada dalam media. Kita tentu harus pelajari ya mikroorba atau mikroorganisme yang kita gunakan untuk pertumbuhannya. Ini perlu dipahami karakteristiknya. Misalkan kita ingin mendapatkan metabolisme mikroba tersebut menghasilkan enzim tertentu, ya. Kita lihat, kita baca, ini optimalnya mikroba ini dalam kondisi lingkungan yang berapa gitu, misalkan suhunya, pH-nya. Nah, ini penting, karena kalau seandainya tidak seperti itu, maka hasilnya yieldnya akan sedikit. Gitu. Kemudian sistem pengendali pH ya, karena memang ini juga penting. Kita tahu ya optimalisasi kerja dari metabolisme dari mikroba atau mikroorganisme yang digunakan itu di pH berapa gitu, sehingga perlu pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan yang atau kondisi lingkungan yang ada pada media. Oke, itu sedikit penjelasan tentang komponen yang ada di bioreaktor. Kemudian kita bahas jenis-jenis bioreaktor berdasarkan pemberian substrat. Ada yang dikenal dengan bioreaktor curah, bioreaktor sinabung, dan bioreaktor semi sinabung. Ya, kita lihat ya, bioreaktor curah atau batch fermentor ya, di mana ini adalah sistem tertutup ya. Dia biasanya kita melakukan pemberian nutrisi ya, kemudian set suhu atau pH itu dalam sekali aja di awal saja selama proses fermentasi selesai gitu.
Artinya selama proses fase adaptasi sampai fase lock dan fase stasioner itu ya kita harus pelajari di mana di menit keberapa atau di waktu keberapa mikroba ini dalam kondisi fase lock gitu. Kemudian proses selanjutnya akan diulang dan tidak ada nutrisi yang ditambahkan sampai proses pemanenan terakhir ya. Kemudian ada continuous fermentor. Nah, ini pemberian nutrisi yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, di mana volume nutrisi di dalam reaktor harus tepat ya antara nutrisi yang dikeluarkan dengan nutrisi yang ditambahkan ya, harus ekuivalen. Kemudian proses fermentasi bersifat sensitif terhadap kontaminan, biomasa berkurang karena ikut terbuang. Nah, karena kan kita di sini melakukan penambahan nutrisi yang secara berkala, tentu kita membuka, menutup. Nah, ini ada rawan kontaminan gitu. Kemudian kita mengambil, karena kan tadi harus ekuivalen ya, media yang ada di dalam itu kita sedikit keluarkan, tentu ini biomasa juga akan terikut terbuang. Kemudian ini ada kelemahan dari continuous fermentor. Kemudian yang feedback fermentor atau yang semi sinambung, ini nutrisi yang ditambahkan pada saat fase yang dibutuhkan saja. Jadi kita lihat kondisi di mana pertumbuhannya tidak optimal ya, mungkin kita bisa dapat menambahkan nutrisi. Nah, selama proses fermentasi, kecepatan pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi biomasa dapat dikontrol dengan penambahan nutrisi pada fase tertentu. Oke, kemudian ini adalah retensi mikroorganisme di dalam fermentor yang untuk batch fermentor ini, di mana mikroorganisme tidak hilang selama proses fermentasi, karena kan kita sekali aja gitu loh, di awal pada saat kita ingin melakukan fermentasi awal, kita udah nambahkan nutrisinya, kita udah set semuanya, dan sampai pada akhir pemanenan. Kemudian mikroorganisme memiliki waktu untuk beradaptasi dan kecepatan pembelahan yang maksimum. Ini tidak kita ganggu-ganggu kan. Kemudian biotransformasi mikroorganisme berjalan dengan baik dengan parameter lingkungan yang terkontrol. Kemudian mikroorganisme dapat lebih cepat ya atau lebih lambat masuk ke fase stasioner dan terakumulasi toksin pada saat nutrisi terbatas. Ini kelemahannya ya, karena kondisi stasioner atau di mana nutrisi sudah berkurang di dalam media, tentu ini cenderungan adanya toksin yang dihasilkan dari samping dari hasil metabolisme si mikroba. Kemudian sedangkan yang untuk continuous fermentor, di mana mikroorganisme, nutrisi dan cairan dapat ikut terbuang karena kita melakukan proses penambahan nutrisi secara bertahap tadi. Kemudian mikroorganisme membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi ketika setiap kali kita menambah nutrisi. Jadi kita menambahkan nutrisi, tentu ini juga menyesuaikan mikroba yang ada di dalam media tadi gitu, dan rentan terhadap kontaminan. Sedangkan yang feedback fermentor ini memberikan nutrisi secara berselang ya, artinya kita dapat memantau. Kita tahu bahwasanya kapan nih nutrisi ini benar-benar berkurang di dalam media gitu, dan mikroba lebih sehat karena nutrisi dapat terpenuhi. Jadi tidak berbeda sedikit ya dengan continuous. Continuous kan bertahap gitu. Sedangkan ini kan kita mengetahui di mana fase nutrisi ini sangat sudah berkurang ya, atau di fase stasioner. Makanya harus dipelajari dulu kurva pertumbuhan dari mikroba yang kita gunakan. Kemudian tipe bioreaktor berdasarkan substratnya ya. Yang pertama untuk substrat padat, ini ada rotary vacuum drum bioreaktor. Nah, jenis fermentor ini menyediakan berbagai pemisahan cairan padatan untuk berbagai jenis filter aliran proses yang biasanya digunakan dalam proses industri. Kemudian operasionalnya fleksibel, penanganan aplikasinya biasanya untuk pengeringan, pencucian, atau kombinasi keduanya ya. Nah, ini adalah bentuk desain dari rotary drum vacuum bioreaktor ya. Anda bisa lihat semacam berbentuk drum ya. Namun di sini sudah dilengkapi dengan vakum. Ada pompa vakumnya sehingga proses pemisahannya itu lebih optimal gitu. Kemudian ada tray fermentor ya, atau tray bioreaktor. Tray ini baki ya sebenarnya. Salah satu fermentor yang paling sederhana juga. Bagian dasarnya adalah baki kayu, logam, ya, atau plastik ya.
dengan kawat berlubang untuk meningkatkan sirkulasi udaranya. Biasanya sih lapisannya tidak terlalu dalam ya, dangkal, dan hanya di kedalaman 0,15 meter ya. Sehingga media yang dimuatkan ke dalam tray fermenter ini dapat dipantau ya selama proses fermentasi. Kemudian ruang yang dikontrol berupa suhu dan kelembaban digunakan untuk menjaga kondisi lingkungan tray atau tumpukan tray. Jadi kita menyusun tray-tray tadi di dalam sebuah ruangan terkontrol ya, dan dilihat dikontrol suhu dan kelembaban ruangan tersebut. Jaraknya antara baki yang ditumpuk itu ya, satu ketinggian baki itu biasanya diperoleh di antara baki yang ditumpuk. Maksudnya jarak setidaknya satu baki ya. Artinya ada celah yang bisa dimasukkan di antara jarak tersebut gitu. Kemudian kain katun tipis dapat digunakan untuk menutupi baki untuk menghindari kontaminan. Jadi kayak semacam apa ya? Kita melakukan adonan ya, adonan yang kita fermentasi, adonan roti gitu misalkan, kita tutup dengan biasanya dengan kain lap gitu ya. Kemudian inokulasi dan pencampuran sesekali dilakukan secara manual atau dengan menggunakan tangan. Nah ini agak sedikit rentan terhadap kontaminan ya, tetapi kalau seandainya kita mengerjakan dalam kondisi steril, tangan kita pakai glove dan lain sebagainya, tentu ini juga mengurangi kontaminan. Oke, nah ini bentuk dari tray bioreaktor tadi yang bisa Anda lihat. Ini adalah bentuk ini adalah raknya ya. Ini yang hitam ini adalah baki-bakinya. Ini maka saya bilang ada jarak space yang bisa dimasukkan baki ya. Itulah jarak dari masing-masing tray yang kita gunakan, yang kita tumpuk di dalam sebuah ruangan terkontrol. Baik, sekian saja untuk presentasi kita kali ini tentang peralatan yang digunakan dalam bioproses, terutama bioreaktor ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dikerjakan tugas dan kuisnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama mengajar di instrumentasi bioteknologi. Mungkin kompetensinya sama sekali tidak bisa dilaksanakan ya, karena memang kondisi lab yang masih lockdown ya. Mudah-mudahan ada waktu lain nantinya ya, saya akan bayar untuk kompetensi dalam instrumentasi ini gitu. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.